Halo teman-teman Sila Sapa, sisi lain Sang Pamong. Ya, kita jumpa lagi dengan saya Jose Rizal. Dan kali ini saya menghadirkan ya sosok istimewa ya yang mungkin nggak terbayangkan oleh para purna praja. Ya, beliau ini katanya orang Batu ya, Batak Tulen. Wah, Batak Tulen. Saya kira orang NTT begitu ya. Dan jam terbangnya untuk mengawal teman-teman Pemda ya, para pejabat Kemendagri mungkin ke luar negeri termasuk yang cukup luas ya, jauh ya. Nah, kita sambut ya narsum kali ini Bung Rico Erik Estrada, SHMH. siap. Terima kasih Pak Oke, Jose thank sudah you. diundang di Sila Sapa. Saya dengar-dengar nih untuk bisa gabung ke Sila Sapa itu butuh antrian bertahun-tahun. Nah, saya dapat Antrian. prioritas yang cepat nih, Hari Pak. ini, Iya, ya, makasih loh karena Pak Jose loh. momennya karena banyak request ini, Bung Banyak Erik request ya? Iya, banyak request ya. Gimana kalau yang sering keluar negeri gitu ya gitu. Oke. Ya, saya cari-cari tuh di Fasker siapa. Ternyata ya rekomendasinya Bung Riko kan. Ya ini Pak paling banyak jam terbang ya, Betul, saya juga selain di luar negeri juga menguasai beberapa aspek luar angkasa juga, Pak. Luar Jadi angkasa ya juga. kalau misalnya mau konten terkait nanti luar angkasa Ya, nanti kita bikin dan ya. sekitarnya gitu ya, Iya, sampai iya, ke iya. galaksi Andromeda, ya saya siap. Tapi sebelum ke angkasa kita down to earth dulu lah ya. Boleh. Ini kita mau lihat nih, Bung Riko bagaimana nih Siap. jejaknya sampai ke Kemendagri ya, dari Batak tadi, dari Toba bahkan ya. Mm. Saya baru kali ini lihat apa ya, Face Toba Selama ya. ini ada narasumber dari Sila Sapa yang dari Batak nggak, Pak? Ada profesor malah. Ya dia Bali, orang Bali, Batak liar dia bilang. Oh gitu. Ya, dia Lagi Batak, nih, tadi tapi Batu, dari Jambi Bali. dia. Dari Jambi. Itu episode Profesor Fernandes Simangunsong. Oh ya, itu Batak kali. Batak Ya, kali. Batak Nah, kali, wah ini itu. Bung Riko nggak kelihatan Batak ya masalahnya. Betul. Jadi memang kayak gini Pak Jose. Gimana? Kalau dari sisi marga kan Nainggolan saya. Nainggolan. Jadi supaya nama saya memang nggak pakai marga karena kelahiran tahun 80 kan Pak Jose ya. Lahir Jakarta. Jadi kalau zaman dulu tuh kalau nggak salah ya, ini kata orang tua ya. Ya. Kalau misalnya lahir Jakarta, marganya itu atau family name nggak mesti orang Batak ya, marga atau family name atau apa sih istilahnya? Fam Iya, ya, oke. itu nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai. Iya, di akte lahir. Iya, iya, iya. Jadi saya memang namanya Rico Erik Estrada tapi nggak pakai marga. Di Jakarta, nggak tahu kalau di daerah lain. Saat at the moment di tahun 80-an. Nah, orang tua memang asli Batak. Mama Nainggolan, Mama Situmorang, Bapak Nainggolan. Tapi mereka sudah merantau. Oke. Kita Makanya merantau. Bataknya nggak kentara kali ya. Enggak kentara lain kali lah. Jadi memang langsung lah. Udah marga juga nggak pakai, jadi orang lihatnya ya bukan orang Batak. Tapi ya saya tetap pakai Bataknya itu kalau di email. Sorry Puca. Tapi Di email dan lain-lain. untuk nyanyi kayak Batak tuh bisa ya? Oh boy, Bisa ya? bisa, Oke, berarti ada genetik Bataknya nggak ketinggalan. bisa. Saya kalau ngomong Batak sekarang, kalau Pak Yose bisa saya. Coba Tanggapin. dua kalimat deh. Menyapa teman-teman Sila Sapa. Itu yang saya nggak bisa. Cuma kalau denger, Nggak asli berarti. pasif. Iya, 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 iya. Cuma kalau denger, Hmm. saya paham. Cuma untuk ngomong, kalau orang Batak bilang pasir. Oh gitu ya. Ya, patah-patah. Gitulah. Jadi nggak bisa ini. dibilang Bung Riko Baja, Batak Jakarta, Ya, ya. pejabat. Karena Batak, Oh, kalau pejabat Jawa Batak ya. iya, Salah. Batak Ya, tapi Baja. lahir besar Jakarta. Betul. Oke, nah ini masuk di Kemendagri, gimana ceritanya nih? Masuk 2008 Pak Jose. Langsung di satkernya Dijen Polpum. Dulu Kesbangpol. Ya. Zaman saya 2008 Kesbangpol. Dirjennya itu saya lupa ya. Yang dari UI. Zaman Pak Dirjennya sebelum Pak Andri Bali. Oh, masuk beliau ya Pak. Dosennya dosen dulu profesor kalau nggak salah dari UI. Nah, baru itu setelah di Bali. Nah, saya Dar 2000 ya, Prof Dar ya. nama lengkapnya lupa Iya, ya. iya. Prof Darsono pernah di Sekjen DPD juga dia. Betul. Jadi setelah Darsono. Sudarsono ya. Iya, Pak, ya? Darsono. Saya di Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik, kalau sekarang namanya Direktorat Politik Dalam Negeri. Oke. Sempat di promosi juga di sana, kepala seksi partai politik 2. Oke. Jadi badan 1-2 itu ngasih bantuan keuangan parpol.
Setelah itu tahun 2015 zamannya Pak Sekjen Pak Yuswandi Temenggung, saya dipindah ke bertugas ke Setjen di Pasker. Itu apa alasannya, gimana tuh ceritanya, dipanggil Pimpinan, atau Pak. apa? Oh, nggak ada. Apa pertimbangannya gitu? Saya juga kaget juga. Tiba-tiba teman-teman kan ganti nomenklatur tuh. Ya. Kalau nggak salah ganti nomenklatur apa? Ya, ganti nomenklatur. TK baru ya. Iya, SOTK baru. Terus saya yang dari Polpum yang nggak ikut pelantikan SOTK baru. Jadinya saya yang ke Pak Ses waktu itu Dijen Polpum kan karena duluan ya, duluan dilantik gitu ya di Polpum karena nggak serentak kan. Yang di Setjen belakangan. Jadi saya yang lain teman-teman dapat undangan tuh pelantikan di Polpum. Saya nggak dapat apa-apa, yang lain loh Pak, kok nggak dapat. Ternyata dijelasin Pak Pases Ditjen, Pak Riko nunggu pelantikan di Setjen, jadi di Pasker kalau nggak salah. Jadi kayak tukeran, orang Pasker datang ke Polpum, saya yang ke Pasker. 2015. Itu jabatan awal apa itu? Kepala Subbidang Kerjasama LSM dan Badan Swasta Asing. LSM dan Badan Swasta Asing. Jadi LSM luar negeri sama swasta luar negeri. Jadi ketemu sama teman-teman LSM asing. Ya pengalaman baru lah. Bayangin Pak, dari partai politik nanganin terus tiba-tiba langsung ketemu sama orang asing. Iya. Untung nggak orang luar angkasa kan. Untung masih orang asing Pak. Itu gimana strateginya tuh untuk itu pengalaman pertama ya, kita masih kagok mungkin di situ ya. Itu banyak tanya ke senior atau baca buku? Betul ya, atau seperti tentu, apa ya? Tentu belajar cepat lah, adaptif Pak. Kan sama kayak model berakhlak ya, kita mesti adaptif tuh. Kolaboratif, cila kompeten. Sok tahu gue. Nah, misi pertama coba. Adaptif. Tadi saya bilang ke teman-teman Selasapa ya, ini Pak Riko jam terbangnya tinggi gitu ya. Jadi 2015 apa langsung go internasional? No, mengawal? Enggak. Saya nggak langsung ke luar negeri. Jadi saya langsung adaptasi aja. Ini kerjanya apa sih, yang pending apa gitu kan. Terus kan biasanya ada SOP lah biasa kan. Iya. Ini untuk ngurus MOU. Nah MOU nih. Selama ini kalau di Kesbangpol, saya dulu Polpum, saya kan ngurusin kebijakan Pak. Undang-undang, ngurusin kayak revisi undang-undang pemilu. Betul. Mesti ke DPR, pulang malam-malam, ya kan. Terus Timus, Timsin, kayak gitu-gitulah. Ngurusin DIM, daftar inventarisasi masalah yang di setiap ajuan revisi perundang-undangan gitu kan. Undang-undang pemilu kan banyak banget tuh. Ada penyelenggara. Dulu kan masih belum serentak, dipisahin undang-undangnya. Undang-undang pemilu sendiri, pemilu legislatif sendiri, undang-undang pilpres sendiri. Ya kan. Jadi wah, panjang lah. Tiba-tiba saya ngurusin orang luar negeri, lembaga luar negeri untuk ngurusin MOU. Jadi ya sebenarnya sih lebih santai. Karena ada SOP-nya, ada SOP-nya, lebih enak lah, lebih pasti, bukan lebih pasti. Ada batas waktu. Kalau kita ngikutin revisi undang-undang kan pulang tengah malam Pak. Kalau ini normal ya, normal. Karena sudah tahu SOP ya, siapa tahu stakeholder yang mau kita undang. Dan dampaknya kerasa loh Pak. Nah gimana dia? Lah kita ngurusin MOU kan. Kerjasama di bidang apa? A, B, C, D. Terus ada Monef. Taruhlah ada yang program mengenai mitigasi bencana. Mitigasi bencana, saya pernah Monef di Mentawai, salah satu NGO dari Jerman, Arbiter sama Ritterbund. Mereka punya project di Mentawai untuk mitigasi, karena mereka rentan untuk terjadi tsunami, megatrust tsunami. Iya, 2010 dulu tuh ya. Iya, kena ya kan? tsunami. Udah pernah kena tsunami. Programnya Pak Riko berarti 2015 ke atas ya. Saya tahun 2017 atau 2018 Monef lah. Karena mereka ngasih program ketahanan bencana. Saat terjadi bencana, teman-teman ASB edukasi warga di sana dan Pemda di sana bagaimana survive saat terjadi bencana. Mereka bikin jalur evakuasi. Ada dalam MOU. MOU yang saya fasilitasi itu ada. Semua tinggal kita Monef, bener nggak mereka ngelakuin proyeknya di Mentawai. Nah, saat saya ke Mentawai, saya datang Pak, remote area ya Pak, nggak ada signal. Saya kalau misalnya terjadi bencana, saya hubungin siapa nih? Nggak ada. Saya kesana sama tim kementerian lain juga, ada Setnek, ada Kemlu, ada Bin Baintelkam gitu ya. Terus ngobrol,
Dan lihat warga. transportasi nggak setiap hari ada Perahu, di, Pak. Iya, balik ke Padang nggak, belum tentu Kalau ada. naik dari Padang itu kan pakai speedboat ya? Bukan speedboat, apa sih yang ferry yang cepat itu loh, tapi Iya, nggak bisa iya. masuk mobil. Yang 4 jam sampai lah itu ya. Yes. Tapi Kalau dari cuaca buruk nggak bisa balik itu. saya nginep di private island Oke. itu satu orang biayanya Pak Hmm. $100 ya. Dolar man ya, iya betul. Tapi kan dibiayain sama ASB ya. Mm. Nah singkat cerita, saya dari private island itu ke lokasi mereka bekerja untuk edukasi atau mitigasi ke masyarakat di sana, itu naik perahu kecil sampan, tapi yang pakai mesin ya. Hmm. Itu lumayan 30 menit 40 menit. Ada satu sekolah atapnya nggak ada, anak-anak sekolahnya masih pakai Sendal? enggak kaki, alas kaki, nggak pakai alas kaki, Nggak pakai alas kaki. nggak pakai alas kaki. Terus di situ terenyuh, Hmm. gila ya, berarti kalau misalnya nggak ada MOU sama ASB aku fasilitasi, Hmm. ini mereka nggak ada manfaat nih. Hmm, hmm, hmm. Bisa jadi ASB ya nggak bakal intervensi ini wilayah. Iya, iya, iya. Jadi apa yang kita kerjakan berdampak. Yang melalui fasilitas, meskipun saya nggak ngasih edukasi ke sana, tapi aku Kelihatan ya kan, kenyataannya ya. aku bantu fasilitasi MOU-nya Hmm. dan berdampak bagi masyarakat di sana di Mentawai. Sedikit banyaknya kita ada peran di situ betul. ya. Luar biasa. Nah kalau misalnya saat di Polpum, Hmm. ya kan kita cuma ngurusin kebijakan saja, pemilu contoh gitu ya. Ya, hitam di atas putihnya aja. Ya dampaknya bisa, Ini macam-macam. sampai ke Monef ya melihat ya. ya. Ini sampai ke Monef ya, sampai kita tahu intervensi masyarakatnya seperti apa, yang dibantu oleh ASB bermanfaat. Mereka bikin jalur shelter, mereka bikin pelatihan Pak, simulasi Pak. Kami ikutin waktu Monef Pak, simulasi kayak gimana. Hmm. Hmm. Naik jalur evakuasi mereka bangun juga di atas bukit. Terus mereka kasih peralatan walkie-talkie, terus P3K. Pokoknya kalau terjadi bencana mereka bisa survive lah menghadapi bencana itu. Kebayang lah pas lagi pelatihan itu, kebayang, gila nih, gue selamat nggak ya kalau misalnya nggak dapat pelatihan. Apalagi pas lagi ada sekolahnya itu pas di pinggir pantai Pak, Ya. dan mereka sorry ya masih BAB sembarangan. Mm-mm. Karena belum ada sanitasi yang bagus di Mentawai sana. Yang sempat saya kunjungi itu belum ada sanitasi yang bagus. Benar-benar ngerasa wow, bersyukur lah apa yang saya kerjakan di Fasker ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat rural, remote area seperti Mentawai sana. Oke. Dan nggak cuma ASB tadi ya, masih banyak lagi. Iya, iya, iya. Luar biasa ya, itu pengalaman pertama. Mungkin Yes. lapangan pertama kali ya dari Kemendagri mungkin ya. Itu yang Karena selama berkali-kali ini di sih, cuma yang Polpum, terenyuh itu Yang terenyuh di Mentawai tadi. Mentawai. Selama di Kemendagri, kalau yang di Polpum ya nggak seperti inilah. Karena di Polpum kan juga ada kayak Kantor-kantor program saja. pendidikan politik. Waktu Iya. saya di Polpum ya, Iya. selain ngurusin yang soal Yang revisi Kesbangpol undang-undangan, aja itu ya, kita kasih pendidikan politik juga ke masyarakat supaya mereka ya tolak money politik gitu kan, memilih bukan berdasarkan popularitas saja tapi berdasarkan program kayak gitu-gitu Pak. Itu kayak lebih kepada edukasi lah ke masyarakat terkait dengan politiknya dan wawasan kebangsaan waktu itu ya. Iya. Tapi kalau di Fasker kita lebih kepada pemberdayaan ke masyarakat, program-program pemberdayaan kan banyak tuh dari LSM masing ya. Oke. Seperti itu Pak Jose. Jadi pelajaran dari Mentawai ya, melihat pelosok Indonesia ada yang anak sekolah, Anak sekolah, nggak punya sepatu, betul. ya. Terus ada juga Sementara program ini, Pak. Bung Riko, saya bayangkan Bung Riko tumbuh besar di Jakarta, tiba-tiba kaget tuh lihat ada yang nggak pakai sepatu. Shock saya Pak. Shock ya. Masih kayak gitu. Iya benar. Serius, saya yakin, saya kira itu ya. Waktu itu ya paling tidak sendala ya. Mm-mm. Ini atapnya udah rusak-rusak bolong-bolong. Ya, ya. Terus mereka bajunya, seragamnya udah lusuh. Nggak pakai alas kaki. Terus paling ini ya Pak, Ya. nggak ada sinyal. Komunikasi nggak Saya ada. gimana nih kalau terjadi apa-apa kan? Padahal Mentawai itu saya kira daerah yang sangat bagus potensi wisatanya kan. Server dunia pun juga banyak yang berselancar di sana. Saya ada seminggu pernah situ di Mentawai itu. Tahun berapa Pak? Saya 2008 itu. Kalau Pak Jose besarnya tumbuhnya di Sumatera Barat di Padang. Di Kalimantan malah. Oh, Di Balikpapan ya, di Kaltim. tapi udah pernah ya Mentawai ya? Pernah ke Mentawai Wow. keliling seluruh 19 kota kabupaten di Sumber dah. Iya Saya iya. sudah dijelajahi kan. Betul.
Oke, kawan-kawan Sila Sapa, kita mau tes dulu kekuatan penonton kita. Suruh apa? Silakan penonton. Nah, ini semangat sekali ya dengan kisahnya Bung Riko. Bung, kita tadi sudah cerita soal bagaimana Bung Riko ya ke daerah-daerah di Betul. Indonesia. Sekarang kita mau dengar pengalaman pertama ke luar negeri bagaimana? Keluar negeri. Ya, Ini yang resmi bisnis atau yang saya Yang di biasanya Pasker tiap tadi, tahun Pasker. wisata saya, Pak. oh Keluar gitu. negeri, Yang ya. wisata nggak usah deh. Ini penugasan Pasker deh. Sombong ya. Yang wisatanya nggak usah. Nggak usah ya. Ntar promo pula wisatanya. Penugasan Pasker ke luar negeri. Penugasan Vasker saya keluar negeri pertama kali itu, kalau saya waktu dinas Pak Jose, kalau misalnya Pak Jose waktu jadi ASN, Ya. gitu kan, dinas dinas dalam negerinya kemana? Dinas dalam negeri Jakarta dulu. Oh, karena dulu Jakarta. penempatannya. Dulu di daerah, kan? Oh Iya, ya. Jakarta. Saya kan waktu di Kemendagri Polpom dinas pertama ke dalam negeri ya Surabaya. Oke. Pas di Vasker, dinas pertama luar negeri yang saya ingat itu, ya udah itu Jepang. Ke Jepang waktu Yes. Itu Jadi misi- pasti bakal diingat tuh. bakal diingat Yang pasti. pertama tuh teringat kan. Yes. Ya. Misinya apa itu, Bung Riko? Ikut ini dispatch training. Training berarti kayak short course gitu tapi yang lebih singkat lah, seminggu. Oh, short course. Dari Asosiasi Pemda Asia Pasifik, JCLAIR namanya. Iya, iya, iya. Itu 2 kota kita kunjungi, Tokyo sama Kitakyushu. Isunya isu lingkungan hidup. Tahun berapa tuh ya? 2017 berarti. Saya dari 2 tahun 2015 setelah ya dipasang. 2 tahun. Banyak tawaran tapi saya tolak, Pak. Milih yang Jepang. Sombong. Iya, iya. Itu selama di sana apa aja aktivitas? Kita short course, Ya. jalan-jalan atau apa? Mengunjungi pemerintahan di situ? Ya, kita karena lingkungan hidup, saya itu juga pesertanya bukan cuma saya kan training ya, dia seluruh ASEAN, Oke. ASEAN countries kecuali Singapura sama Malaysia ada. Itu kecuali Singapura, Brunei yang nggak ada, tapi semua ASEAN selain Singapura dan Brunei nggak ada itu ya. Ada perwakilan. Datang ke Jepang sana, kita ketemu sama India juga ada. Kita datang ke sana untuk melihat seperti apa sih manajemen sampah, pengelolaan sampah. Masih ingat gak seperti apa manajemennya itu? Masih mereka tertata banget ya. Iya. Udah pakai alat teknologi canggih. Dan kalau kita kan baru di bak sampahnya saja yang dipisahin, mana yang bisa didaur ulang, mana yang organik, mana yang B3 bahaya, mana yang plastik atau apa gitu ya. Iya. Cuma di tempat sampah kalau kita. Kalau di sana sudah diolahnya. Jadi untuk elektronik, sampah elektronik, Pak, Ya. kayak TV, kamera yang sudah nggak kepake, mereka punya tempat daur ulangnya sendiri. Untuk yang elektronik dipisahin, untuk yang plastik dipisahin juga. Ya. Kita kunjungin itu tuh setiap tempat pengolahan yang beda-beda itu di Kitakyushu ya. Jadi apa tuh dia? Dijadikan apa? Ya kalau Sampah. misalnya spare part yang tadi elektronik ya, Ya. contoh kayak kamera atau TV, dia masih ada IC-nya. Atau dia masih ada logam-logam yang masih bisa dipakai gitu ya, itu bakal digunakan lagi Untuk ada- elektronik lagi. yes, atau jadi didaur ulang, dipanasin Ya. dipanasin lagi jadi cair jadinya kan, yang besi-besi atau spare part itu, terus nanti jadi diolah lagi jadi apa sampai ke sana, Pak. Kalau plastiknya? Plastiknya sama, itu bisa jadi ada yang bisa jadi kayak kita kan di daerah tuh ada yang bisa jadi kayak tas segala macam. Nah kalau mereka sama, Pak, mau diolah ya. dipanasin lagi, diolah lagi, bisa jadi botol baru lagi, contoh gitu ya, atau bisa jadi kayak pernak-pernik alat-alat spare part mobil, spare part mobil, otomotif, mereka juga bisa. Keren, Iya, udah canggih. Sementara kita Banyak belajar potensi sampah kita luar biasa banyak ya. Yes, luar biasa banyak ya. Tapi yang belum ada yang rencana yang sampah from waste to energy ya, waste to energy itu. Mereka waktu aku kesana sih mereka belum ada. Kan kalau kita kan ada wacana tuh mulai yang energi. Danantara ya, Iya. ada waste to energy tuh. Iya, Nah, PSL itu ya. keren tuh, keren kalau ada. Oke. Pengalaman kedua atau ketiga ada yang berkesan mendampingi teman-teman Pemda mungkin? Pernah? Saya pernah dengan Nah, apa itu? pas nih dari Sumatera Barat kan, Pak Oke. Jose kan. Saya pernah mendampingi Gubernur Sumatera Barat Tahun berapa? tahun 2024 ya kali ya.
lupa ingat 2024 sebenarnya. Di 2024 sudah Pak Mayeldi ya. ya. Saya mau ngetes Pak Jose boleh? Boleh silakan. Nah, Pak Jose tahu nggak surau? Kan kalau orang Padang, orang Minang gitu ya, terkenal setiap merantau kemana bangun surau. Surau ya. Betul. Pak Jose tahu nggak surau pertamanya orang Minang di luar negeri? Surau pertama di luar negeri. Nah, itu kurang tahu kita. Ayolah tebaklah Pak. Ini kan tebak-tebakan. Di Malaysia. Malaysia pasti ada kan? Tahu. Iya kan, kampung perantauan dia apa? Minangkabau di situ di Malaysia. Iya. Apakah namanya Betul surau? kan? Enggak. Oh, ini namanya surau juga. Surau. Tapi 2024 bukan yang pertama itu. Saya kesana sih klaimnya ya, klaimnya teman-teman diasporanya dari diaspora Indonesia asal Minang gitu ya. Iya. Saya nggak bilang diaspora Minang Pak, diaspora Indonesia asal Minang. Itu dibilang sih surau pertama. Soalnya saya 2016 dengan Pak Mayeldi ke Sydney itu ada surau juga. Itu dia di Sydney. Di Sydney. Itu saya ikut meresmikannya. 2016. Masa sih Pak? Iya, saya udah pergi sana 2016. Lah 2024 itu di situ. 2016. Mungkin 2004 kunjungan aja. Enggak Pak, diresmiin Pak, orang saya ada Pak. Oh gitu. Tapi saya takjub itu Pak, saya kan non muslim. Sydney kan? Iya, betul. Saya takjub, saya non muslim sana. Ya kan saya non muslim. Datang ke surau sana, wih disambut kayak tamu juga Pak. Ya kayak kayak keluarganya luar biasa lah, keluarganya luar biasa. Saya kan juga vegetarian ya. Iya. Mereka masakannya kan masakan Minang kan nggak ada vegetarian Pak, paling telur rendang, ikan-ikanan. Jadi pilih-pilih lah, ambil dedaknya aja gitu ya. Enggak, aku bilang sama apa sih istilahnya orang Minang kalau ibu-ibu Pak? Sama emak ya. Mama ya. Mama sana. Saya vegetarian. Oh, langsung dimasakin tahu tempe. Luar biasa, toleransi bagus tinggi gitu loh. Aku mau ngomong kayak gitu Pak. Tahu jadi tempe respect-nya dibikin bagus. rendang. Nggak tahu juga ya. Enggak. Waktu mungkin itu digoreng cuma aja, kan? biasa digoreng aja. Digoreng aja. Tapi aku respect. Karena request kita. Iya, karena ditawarin, oh Pak Riko nggak makan rendang, nggak makan ini. Tapi nggak tahu ya, tapi surau pertama yang saya datengin, karena saya waktu kesana dibilang ini surau pertama. Kan ada ketua, kalau Minang kan Iya, ketua ini perantau Minang di situ. apa tuh? MND, Ya, Minang ada ini. Networking apa tuh? Daong namanya kan? Daong nggak? tahu, Monro Ismail namanya itu situ ketua yang sana. Minang Diaspora Network, MDN. MDN ya. Minang Diaspora Network. Oke. Itu saya yang jadi yang ngurus ketua surau di Sydney itu salah satu sekjennya MDN saat itu. Ada konten aku tuh dengan Bikin konten juga? ada konten di Orkes Obrolan Kerjasama. Authentic First Minang Surau in Sydney. Bikin. Bagus. Itu pernah sama Pak Mayeldi benar tahun 2024 saya ke sana. Oke. Ngeresmiin. Ya, dari 2016 juga itu. Ternyata sudah ada ya? Mulai ya. Tapi belum ini kali Pak ya, belum terlalu Belum diresmikan mungkin ya. belum diresmikan, Mungkin ya, masih kita- yang sifatnya kumpul-kumpul. pembangunan. Karena izinnya susah loh Pak di Australia bikin gitu. surau, Iya, bikin rumah ibadah lah, nggak cuma surau. Yang gereja pun juga susah. Iya. 2016 beliau masih wali kota itu. Masih wali kota Padang dia. Waktu itu. Oke. Itu dampingin. Ya, mendampingi daerah ya. Pak Gubernur Sumatera Barat. Ada Pak Mayeldi. daerah lain yang mungkin berkesan? Kemarin terakhir di Australia, pas tahun ini di bulan Februari, Bupati Tapin, Kalimantan Selatan, saya dampingin Bupati untuk tanda tangan kerjasama dengan universitas di Sydney dan di Melbourne. Bagus, program vokasional untuk pelatihan peningkatan kapasitas buat yang anak-anak SMK yang mau kerja di luar negeri, khususnya yang di Australia. Karena ada visanya bisa cepat tuh, bisa mudah kalau misalnya sudah ada kerjasama dengan entitas di Australianya. Oh begitu. Itu bagus tuh. Tapin ya. Tapin. Programnya. Saya pernah juga bareng Pak ini, bareng sama Pak Wamen, Pak Bimaria, Kemana? Jerman. Tapi waktu itu kapasitasnya masih wali kota Bogor. Oke. Ke Jerman,
ke Berlin. Itu diundang sama salah satu ormas asing. Sister City. Bukan, LSM asing yang undang. LSM masing ngundang. Ada LSM asing dari Jerman namanya Konrad Adenauer Stiftung. Dia ngundang Kemendagri gitu ya, dan juga para ketua APEKSI, AKAPSI, Asosiasi Pemda tuh. Kan waktu itu kapasitasnya Pak Bima sebagai ketua Asosiasi Perkotaan. APEKSI Ya. Itu APEKSI. Datang. Terus Wali Kota Lampung juga ikut. Ibu siapa tuh? Wali Kota Lampung. Sama yang wali kota yang AKAPSI-nya kabupaten. Itu dari Sumatera Barat juga tuh. APEKSI yang kabupaten ya? Kabupaten ya. Siapa? Sultan Rizka. Itu dia. Sultan Rizka. Kabupaten apa, Bang? Dharmasraya dia. Dharmasraya, betul. Nah, itu bertiga itulah kepala daerah yang saya dampingi untuk ke Jerman. Ada juga komandan dari Kemendagri-nya, Pak Kepala Badan. Kepala badan mana? BPSDM. Waktu itu Pak siapa? Sekarang sama persis. Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng. Pak Sugeng dan teman-teman Bapak Ibu Kapus lah di BPSDM juga ada yang ikut dampingin. Nah, itu kita belajar terkait dengan demokrasi di situ. Iya. Terus bagaimana sistem pemilihan umum di sana juga. Bagaimana pilkadanya mungkin ya, demokrasinya itu partisipasi, Demokrasi pelibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Di Jerman seperti apa? Sama digitalisasi pelayanan digital. Nah, pas pelayanan digital, orang Jermannya bilang kalau terkait pelayanan digital lebih bagus Indonesia daripada kami. Kenapa? Nah, bingung kan? Memang sih. Apa MPP mungkin ya? No. Kita kan bagus ya. MPP. Memang kan kita sudah ada MPP. Mereka gimana? Mereka masih konvensional, Pak. Mereka nggak percaya digital untuk pelayanan publik. Nggak percaya. Waktu saya sana ya, kalau misalnya untuk pelayanan digital kita yang belajar ke Indonesia karena kita belum ada yang digitalisasi. Orang-orang sana lebih percaya pakai ngisi form daripada karena kan masalah keamanan data, Pak. Kena hacker atau? Ya, mereka lebih suka keamanan datanya. Cybercrime gitu ya? Ya, sudah pasti dulu nih aman kan nih aplikasinya, baru mereka mau untuk bikin digitalnya. Dan masyarakatnya belum mau untuk waktu itu ya? At the moment ya. Oke, keren. Keren banget. Saya dengar juga sempat ke mana? Vietnam mungkin ya. Ada pertemuan dengan ya. Dengan konflik mungkin waktu itu? Ya, nggak konflik sih, itu lebih kepada mendekatkan hubungan antara Indonesia dengan Vietnam sih, supaya lebih erat. Karena kan Pak Jose, kalau kita lihat, tahu ya, subjek hukum internasional, Pak. Saya itu kan termasuk sebagai subjek hukum internasional. Karena kan ada 5 tuh, lebih lah dari 5 lah. Cuma yang saya ingat waktu saya kuliah, ada 5 entitas subjek hukum internasional. Pertama, negara. Negara itu kan subjek hukum internasional tuh. Paling utama. Ya kan? Yang kedua, OI, organisasi internasional. Organisasi antar pemerintah. ASEAN itu kan termasuk subjek organisasi internasional. PBB ya, organisasi internasional. Ya. Terus yang ketiga itu multinasional corporation, perusahaan multinasional. Itu juga subjek hukum internasional. Mereka bisa perdata internasional, bisa melakukan tuntutan ke arbitrase internasional, biasanya kan gitu kan. Terus yang keempat itu Tata Suci Vatikan. Dia termasuk subjek hukum internasional. Yang terakhir ya, tapi kan semakin berkembangnya ilmu sosial, sains ya, karena hukum itu termasuk sains, berkembang lagi nih, kayak termasuk buronan teroris internasional, gitu kan, itu termasuk subjek hukum internasional karena dia bisa dipidana secara internasional. Nah, tapi saya nggak sampai sana. Yang terakhir saya sebagai individu, Pak Jose sebagai individu, kita termasuk subjek hukum internasional. Nah, di Vietnam itu saya melakukan kegiatan hukum internasional. Ini kok jadi serius sih? Ini serius loh nih.
Karena gue bawa subjek hukum internasional. Iya. Padahal nggak penting Pak Jose, saya ke Vietnam tuh nggak penting udah Pak Jose. Oh nggak penting, penting kan? Artinya ini saya pikir gini, apa? Aduh. Karena Bung Riko menjiwai betul perannya ya selaku Fasker ya, mengamankan kegiatan gitu kan? Ya kan mengawal sampai acara-acaranya selesai gitu kan? Betul. Nah, jadi ada yang keteteran di belakang atau gimana tuh? Ya itu yang Terpaksa pakai motor gitu ya? yang mana nih Pak? Yang Terpaksa pakai motor kan? Saya memang pakai motor. Digonceng ya? Saya boncengin memang. Terlambat kenapa itu? Terlambat acara atau bagaimana? Ketika itu ya? Ketika itu kita lagi jalan-jalan Pak. Macet Oke. kan kalau di Vietnam itu lebih enak. Emang sama kayak Jakarta Pak. Lebih enak naik motor daripada naik kendaraan. Cuman yang satu Mobil helmnya daripada mobil. Oke. Helm kurang satu. Oh ini nih ada kalau misalnya pengalaman naik motor, saya pernah sama pejabat Kemendagri Pak. Gimana? Dulu Pak Samen. Pak Samen ya. Pak Samen Dulu. gimana ya? Pak Didik ya. Pak Didik nih kalau Pak Didik nonton nih lucu nih. Iya Pak Didi. Nggak, masalahnya Pak Didi tuh masih suka share foto-foto kita selama di Thailand. negeri. Itu Thailand tapi waktu itu Pak Didi ke Thailand. Iya. Krabi. Jadi ada wakil delegasi kita dari Kemendagri masuk anggota delegasi pertemuan IMT-GT Indonesia, Malaysia, Thailand. GT itu Growth Triangular ya. Yang Sumatera itu Indonesia itu cuma Sumatera saja, Malaysia itu cuma di Semenanjung Malaka, Thailand itu di Thailand Selatan. Oke. Jadi pertemuan di kawasan subregional ASEAN yang IMT-GT itu. Nah itu pas lagi dari Kemendagri, itu ketuanya Kementerian Perekonomian, ketua delegasi waktu itu ya. Nah dari kita diminta wakil waktu itu Pak Menteri nugasin Pak Samen lah. Pak Samen minta dampingin dari Fasker. Nah saya kebagian. Oke. Pendampingan. Dan jadi kita di situ katanya first experience Pak Samen juga, first experience ke Thailand juga, ke luar negeri juga. Nah di situ kita di sisi selain rapat ya, kalau ngomongin rapat bosen Pak. Ini kita baik kita ngomongin di luar rapat aja ya. Di samping rapat tadi kan ada menikmati lah daerah tersebut kayak. Ya pas kita memang daerah Krabi itu kayak contohnya kayak di Indonesia itu kalau saya amati sama seperti daerah Anyer. Anyar ya. Daerah wisata yang baru berkembang. Krabi itu. Kan yang Thailand itu kalau Thailand Selatan yang berkembang itu Phuket. Nah, di Krabi ya betul. Kalau di Krabi itu dia kayak seperti Anyer yang sudah ada jalannya masih baru tapi kosong. Jalannya bagus, besar-besar tapi kosong, nggak ada siapa-siapa gitu ya, nggak ada resort besar yang mewah itu belum terlalu banyak. Nah, kebetulan kami itu nginepnya di apartemen, Pak. Di apartemen, tapi yang dekat sama lokasi mesra banget lah itu dekat ya. lokasi rapat ya. Dan saya juga saya kan pertama kali bawa eselon 1 Pak. Iya. Dampingin Bapak. Saya juga nggak tahu dulu Pak Samen termasuk yang belum terlalu kenal dekat lah. Saya dekatnya pas waktu mau berangkat doang. Ketika itulah dekat. Ketika itulah. Terus ya biasalah. Kita kan pengen melayani juga kan pimpinan waktu itu kan. Beliau bilang, Pak Riko pokoknya Pak Riko nginep di mana saya kemana. Saya ikut katanya. Pak Riko nginep di sini saya ikut. Jangan jauh-jauh. Pak Riko nanti kita bahan saya apa? Nanti kalau sewaktu-waktu saya bicara dalam rapat itu, tolong ya disiapin bahannya. Oh sudah siap Pak. Saya kasih bahasa Indonesia. Saya sengaja ngetes sih Pak. Oke. Pak Didi juga bilang pakai bahasa Inggris dong. Oh ya sudah saya siapin bahasa Inggrisnya. Siapin bahasa Inggrisnya. Udah. Pokoknya singkat cerita kita nikmatin suasana di Krabi itu di Thailand. Itu ya pasti dong ada free time kan. Nah free time itu kita manfaatin untuk muter-muter lah. Pak kalau kita pakai mobil sewanya mahal. Saya coba ngetes nih Pak. Nih jangan-jangan karena eselon 1 nih mesti naik mobil nih. Loh mahalnya berapa? Coba saya browsing lah. Segini Pak. Memang waktu itu untuk mobil yang kayak Avanza aja Pak Jose 700-800 loh kalau nggak salah. Kalau dikursin ya ke rupiah ya sehari. Segini Pak. Pak Samen nggak ada masalah. Coba saya bilang Pak biar supaya experience-nya kerasa dan diingat sampai pensiun Pak. Naik motor. Iseng padahal Pak Jose. Naik motor Pak. Iya dong. Nyewa. Kesannya kan. Emang Pak Riko tahu wilayahnya
Krabi. Ya kan bapak saya bonceng. Bapak buka map, kasih tahu ke saya belok kanan belok kiri. Oh ya siap. Terserah, atau bapak yang bawa. Atau saya yang Google atau Map belum ada gitu ya? ada Belum Pak. ada. Tahun Ada. 2018 2019 lah. Ada. Pulang saya dari New Zealand. Cuma lebih seru pakai map turis tadi ya. Yo Pak. Seru tuh. Dan aku cuma ngetes doang, tapi bapaknya ternyata mau humble, mau apa namanya, Ngikut. mau ngikut. Ya. Dan kan sangat seru sekali tuh. Wow. Kita lihat ini Pak, pas lagi naik motor itu, kita jalan belok kanan, hati-hati. Saya pakai helm. Itu Pasangan pengalaman dengan dia. eselon 1 pertama ya? Yes. Atau ada eselon 1 lagi yang dikerjain Pak Riko? Belum Belum ada ya? belum berani saya. tapi enggak, tapi dengan pasangan itu pertama kali, benar, eselon 1 Berarti pertama di kali. Suprayitno ya, Iya, staf betul. ahli menteri dalam negeri. Dulu ya, waktu saya ke Thailand itu kapasitasnya beliau sebagai sahmen. Iya. Mendagri Seru, masih Pak. Pak Cahyo ya? Almarhum Pak Cahyo mungkin ya? Atau Pak Gemawan ya? Waktu itu? Atau sudah Pak Tito? Waktu itu? Kayak enggak Pak Cahyo bener. Pak Cahyo ya? Terus kita ngeliat ini Pak, apa itu kalau misal Thailand kan suka ada itu tuh. Apa tuh yang tarian kabaret. Oh, Tapi nggak masuk. lihat aja. Kabaret itu loh yang tarian waria. Iya. Ya, pokoknya cari yang nggak ada di Indonesia lah ya. Nggak masuk, cuma pas biasanya kan di pintu masuknya kabaret itu ada orang datang tuh, ngajak invite. Hey, come on, Masuk. come to my show, our show, kayak gitu kan. Nggak ikut masuk. Ya enggak lah Pak. Pak gimana, mau ngetes nggak? Aku tawarin memang. Serem tapi Pak Jose, mereka itu tinggi-tinggi, tangannya besar-besar, lebih tinggi dari saya, lebih tinggi dari kita, besar-besar. Saya belum pernah. Tapi masih kelihatan ini ya, beok-beoknya. Jambangnya kelihatan. Dan tapi pakai kostum perempuan, cuma di luar aja, jadi mereka narik-narikin orang apa yang mau nonton show-nya. Jam segini ayo datang kayak nawarin gitu deh. Ada nggak yang Pak Riko fasilitasi tapi dia kesulitan dalam cari makanan misalkan gitu ya, karena nggak pas makanannya, atau ada yang konflik dengan warga setempat di luar negeri ya karena salah komunikasi, salah ucap gitu? Yang Atau terakhir nggak ada. Nggak ada ya? Yang terakhir nggak Ah, ada. Cuma aku waktu yang di New Zealand nih, Gimana? yang apa namanya, cuma diskusi dengan orang lokal sih. Ya. Terutama dia masih belum tahu kondisi pembangunan di Papua seperti apa. Terus saya jelasin secara akademis, secara juga yang kebijakannya dulu zaman Pak Jokowi. Saya jelasin seperti apa. Sampai satu cerita katanya terkait dengan pelanggaran HAM. Oke, dia punya pendapat itu. Kenapa Ya? nih pemerintah Indonesia melakukan pelanggaran HAM? Terus aku cobalah klarifikasi dengan caraku, berdebat sama orang luar. Oke. Berdebat karena di New Zealand kan banyak yang ini ya, yang sangat perhatian, concern ke Indonesia Timur lah, Ya. Australia itu ya, dan juga New Zealand. Warga masyarakat nih di tempat apa namanya, di bar lah. Saya kan short course lama lumayan tuh di New Zealand kan, sempat di bar. Terus mereka concern Papua sampai ngomong pelanggaran HAM, saya counter Pak. Ini kan cuma sharing dengan saya, debat di bar saja. Iya. Oke, Bung Riko ya. Ada Siap. lagi mungkin pengalaman yang lain mungkin? Panjang Pak. Terkait dengan kostum kah mungkin ya, salah pakaian kah? Tadi yang pertama tadi apa sih Pak Jose yang dibilang tadi, yang terkait budaya, sama satu lagi apa? Budaya, Tadi yang kuliner. diskusi kuliner. Iya. Kalau kuliner ada tuh. Nggak pas. Kalau orang Jerman kemarin waktu saya nemenin yang Pak Bima, yang sama yang Pak yang dari Bupati Dharmawangsa dulu ya, Dharmasraya dulu. Dharmasraya ya. Ya, itu pernah di Jerman itu mereka nyangkanya karena kita makanan halal Pak, makan halal gitu ya. Iya. Yang pihak penyelenggara itu ngasih, tau nggak apa Pak? Pork. No. Dari hari pertama sampai hari ketiga, 2 hari sebelum pulang lah ya. Kan 7 hari tuh. Yeah. Berarti dari hari pertama sampai ke hari kelima dikasih makanannya, karena taunya makanan yang halal, sayur-sayuran. Oh. Jadi itu pada ngeluh akhirnya. Ini kenapa sayur-sayuran terus? Terus dijelasin lah.
kita itu bisa kok makan ayam, bisa kok makan daging, tapi mereka itu karena tahu halal itu nggak sebatas nggak boleh makan pork. Oh, dia pukul rata semua aja. Iya. Seluruh daging pun nggak dimakan. Yes. Karena mereka juga tahu Pak, yang halal itu kan sampai dipotongnya pun juga mesti, ya mesti halal, ya kan? Terus akhirnya Kalau saya pikir ini gara-gara Bung Riko vegetarian, dia nggak mau banyak-banyak variasi saya makanan. belum vegetarian Pak. Belum vegetarian Waktu itu at the moment ya, saya belum vegetarian dan saya belajar vegetarian pas di sana. Akhirnya saya juga mutusin, lanjur sudah nggak makan 5 hari sayur-sayuran lagi, cuma sayur-sayuran bawaan. Udah saya bablas vegetarian. Tapi bener, saya belum vegetarian waktu itu. Serius, dan itu pada protes para kepala daerah yang juga Pak Kaban waktu itu. Loh ini kenapa? Akhirnya baru kita makan terjawab lah ya. kebapan, daging kambing gitu kan. Asal usul Bung Riko nggak makan daging lagi ketika di Jerman tadi. Belajarnya dari Bablasan. udah 5 hari bablas sampai sekarang Pak, enak sekali. Gitu Pak Jose, luar biasa Pak Jose. Ini luar biasa pengalamannya Asik ya. nih ya Bung Riko ya. Kalau dilanjutin bisa seharian kita nih. Kayak bagusnya kita atur one moment ya. Hmm. Ya keluar negeri bareng Pak. Boleh kita bikin nanti. Bagus tuh Pak. Kita bikin konten luar negeri nggak sih? Iya, kita konten Guys. wawancara orang Jerman. Cocok. Ya. Orang Siapa Indonesia. tahu di Pantura butuh Boleh, kita benchmark ke Belanda kolaborasi lagi. untuk bikin tanggul. Nah, ayo Pak Jose. Deal. Langsung deal. Baiklah teman-teman Sila Sapa ya. Demikian tadi bincang-bincang asik dengan Bung Riko Erik Estrada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Saya Jose Rizal. Salam Sila Sapa. Salam Sila Sapa. Salam Sila Sapa Pak Jose, luar biasa, Bah. Berapa